kita bawa enjoy ya. Iya, Kayak ngobrol Jangan biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Say hi dulu dong. Halo. Halo. Bersama saya di sini Hazrati Inayat Tunisa atau kerap dipanggil Inaya. Saya berasal dari kelas 11-9. Hari ini kita kedatangan teman-teman kita dari kelas 10 nih. Waduh, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu guys. Halo semuanya, saya Farhan Syahdani Bahri, akrabnya dipanggil Farhan atau lebih akrabnya lagi Paran. Saya berasal dari kelas 10-1. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Rehan Rizky Marino, bisa dipanggil Rehan atau juga Han. Saya berasal dari kelas 10-2. Halo teman-teman, nama saya Lutfi Megista, biasanya dipanggil Lutfi. Saya berasal dari kelas 10-3. Wah, ini sama nih kelasnya dulu sama kakak. Dulu kakak juga asalnya dari kelas 10-3. Kebetulan banget ya. Ya. Oke. Soalnya kalian sehatkah hari Sehat. ini? Baik ya. Iya, Baik berarti ya. Oke. Kalian udah tahu belum sih hari ini kita mau bahas tentang apa? Kalau lihat dari infonya sih, temanya itu HP lebih baik daripada buku, pakai tanda tanya. Iya, pakai tanda tanya. Jadi intinya kita hari ini mau ngebahas tentang mading yang telah mereka buat sebelumnya. Bagi yang kepo sama madingnya mungkin boleh lihat di sosmednya perpus atau enggak lihat di depan perpus di madingnya, oke? Nah, sebelum itu kakak mau nanya nih, boleh nggak? Ya, Boleh. boleh banget. Kalian itu lebih suka main HP atau baca buku? Kalau saya sendiri pribadi sih emang lebih suka main HP ya. Tapi ada saatnya kalau lagi capek main HP tuh bosen main HP ya, lebih milih baca buku kayak novel atau komik gitu kan. Kalau Rehan? Iya sih, sama. Kalau kebiasaannya sih main HP. Kalau ada waktu baca buku, tapi baca bukunya nggak buku pelajar gitu kak, bosan soalnya. Iya. Jadi pakai buku komik itu, novel. Oh, iya. Kalau buku pelajar itu biasanya di sekolah, nggak di perpus biasanya pakai buku pelajar. Oke, bagus dong. Sudah. Kalau menurut saya sendiri, jujur saya lebih memilih bermain HP daripada membaca buku. Tapi kalau ada waktu senggang, saya sempatkan diri untuk membaca buku. Oke, berarti semuanya ini mereka lebih suka memainkan HP dibandingkan membaca buku. Tapi ada masanya ya guys, jadi nggak selalu nggak selalu bermain HP. Jadi ada masa kalanya mereka ini membaca buku. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan yang pertama nih. Nah, bagaimana menurut kalian dengan pertanyaan apakah HP lebih menarik dibandingkan buku bagimu? Coba. Kalau menurut saya nih, karena kita sekarang ini kan Gen Z yang eranya itu digital semua kan, yang Iya. kebanyakan itu di HP. Jadi emang kalau kita mikir HP itu emang lebih baik daripada buku nih, lebih menarik. Karena secara kalau kita mau nyari materi di HP itu kan lebih cepet, nggak harus kayak kalau buku kita kan harus nyari per lembar dulu kan. Terus juga kita harus nyari buku yang emang khusus menjelaskan ini, kalau mau nyari ini harus nyari itu. Jadi kan kayak agak ribet. Jadi kalau HP ini emang lebih cepat nyari informasinya, terus juga lebih praktis kan kalau Iya, dibawa iya. kemana-mana. Jadi kalau menurut saya sih emang lebih menarik HP. Tapi emang ada kalanya kita capek main HP itu kan, kita bosen, kita jenuh, emang harus kita sela-selain sama baca buku juga. Nah, iya sih. Sebelahnya? Sama sih pendapatnya, karena HP itu menurut saya nih ya, itu paket combo yang memiliki banyak fungsi, misalnya bermain game, nonton, belajar, atau bahkan bisa buat pesan makanan gitu. Wah, iya sih. Mana praktis lagi kan? Kalau menurut saya, HP memang lebih menarik daripada buku, terutama bagi generasi sekarang. Karena mereka bisa mendapatkan hiburan seperti video dan game. Iya, apalagi kalau HP itu kita jadi nggak kudet ya, Iya, kayak iya, nanti bener ada banget. aja. Apalagi visualisasi HP itu benar-benar Iya, wah banget. benar. Iya. Oke, kalau gitu, namanya bener nggak sih buku itu benar-benar kalah menarik sama HP atau emang kita aja yang kurang dalam membaca buku? Kalau menurut saya nih,
buku itu kan rata-rata sama kan, isinya cuma tulisan sama gambar tuh kan, gambarnya cuma kadang-kadang doang kan, Iya. cuma buat memvisualisasikan aja. Nah sedangkan kalau di HP ini kayak kata Rehan tadi, semuanya ada gitu, kita bisa nonton film, kita bisa baca juga di situ, kita bisa main game. Jadi emang kalau kita bilang buku kalah jauh, emang kalah jauh ya. Tapi kalau saya gitu. Oke. Berarti emang mereka itu lebih tertarik sama HP karena ya lebih banyak Ya, ini ya. lebih banyak. Oke, kalau Rehan? Ya sama, kalau ditanya tentang apakah buku itu kalah menarik, jawabannya sih iya, karena buku itu kurang banget, nggak ada fitur videonya, nggak ada suaranya, nggak ada apa kayak seperti yang ada di YouTube itu kan. Iya. Nah, anggap aja kalau buku itu ada fitur-fitur kayak di YouTube, mungkin persaingannya akan lebih Iya. tinggi gitu. Oke. Kalau menurut lu? Menurut saya sebenarnya bukan bukunya yang kalah menarik, tapi kita yang terbiasa mendapatkan informasi yang instan dari media lain. Oh iya, Iya. apalagi sekarang udah pakai AI ya. Iya, ada AI itu AI. praktis banget. Butuh banget fast Oh, content, serba iya. cepat tuh. Sekarang tuh emang apa-apa harus cepet. Benar. Oke. Oke, the next question ada ini. Kan tadi tuh orang-orang lebih suka main HP ya, apalagi kalian juga. Iya. Ya, Nah, menurut kalian nih, sisi yang dimana itu dampak positif dan dampak negatifnya kalian keseringan bermain HP, gimana tuh? Kalau dampak positif main HP itu, kalau kita nggak ngambil mainnya ya, misalnya kita gunakan untuk positifnya, itu tuh bisa bikin kita nggak ketinggalan sama zaman, karena kita kan harus selalu mengikuti zaman ya, karena era kita berubah terus. Sekarang kita lagi di era digital ini, apa-apa itu semuanya digital, karena informasinya banyak dari web-web, dari internet. Jadi emang kalau HP itu kan jadi kita tahu seluruh informasi yang ada di dunia ini kan. Nah tapi kalau dampak negatifnya itu kan ngaruh ke kesehatan juga kalau kita keseringan main HP juga. Terus juga ngaruh ke fungsi otak juga, bikin kita terbiasa tadi, kayak terbiasa sama hal-hal yang serba instan, kita nggak berusaha nyari dulu gitu. Oke. Ini mau dari siapa dulu? Rehan atau Lutfi? Oke. Oke. Nah, kalau ditanya nih, apa sih pendapat dampak positif dan negatifnya dari HP? Dampak positif menurut saya mungkin bisa mencari informasi lebih singkat gitu di HP, dan bisa buat hiburan juga kalau lagi capek gitu, dan juga bisa bikin kita nggak ketinggalan berita, sama seperti Farhan itu nggak ketinggalan zaman gitu kan. Nah, untuk dampak negatifnya mungkin bisa buat kecanduan saat bermain game misalnya, iya kak. Kalau kita saat kelelahan atau bosan, habis itu kita main game, kita nggak akan tahu berapa lama kita akan bermain game, dan mungkin dari jam 1 sampai jam 5 itu kita Ini ya, kayaknya emang Pengalaman pengalaman pribadi. ini ya, kayaknya. iya pengalaman kita pribadi itu. Waduh, main ML ya? Iya kak. Wah, ketahuan banget. Oke, udah. Lutfi? kalau diambil dampak positifnya dari HP, jawaban saya juga sama seperti Rehan dan Farhan. Oh, Bisa mendapatkan akses informasi yang cepat dan berita terbaru, serta bisa membantu komunikasi dan interaksi sosial. oh iya banget sih. Dan dampak negatif dari HP bisa menurunkan fokus dan konsentrasi. Iya, kayak contohnya main game tadi Iya, ya. Itu. benar. Apalagi scrolling sosmed itu Iya, sampai iya. berjam-jam. Oke, lalu kita ini lanjut lagi. Nah, tadi itu kan pastinya banyak lah kan di web-web gitu kan, atau aplikasi-aplikasi lain gitu kayak e-book, mungkin Wattpad, Vizo ya. Oh iya. Nah, gini. Sebenarnya bisa nggak sih teknologi kayak e-book atau aplikasi membaca menjadi jembatan antara HP dan buku? Kalau menurut saya sih bisa banget kak, karena saya itu korbannya. Oh. Jadi misalnya kan di TikTok itu kan banyak kayak ada AU gitu Oh kan. iya, Nah, alternative universe ya. iya, alternative universe gitu. Nah, saya kan juga suka baca di situ. Nah, ujung-ujungnya AU itu bakalan diangkat jadi novel kan. Nah, jadi itu tuh bisa bikin pembacanya itu kayak
wah novel ini kayaknya lebih seru deh daripada yang di HP-nya, kayak lebih dapat kesannya gitu, sehingga bikin orang pada beli novelnya terus baca novelnya. Jadi kalau menurut saya bisa banget. Iya sih, jadi ini ya bahan promosi gitu Iya, ya bahan awalnya. promosinya. Oke. Oke, kalau saya untungnya nih teknologi juga mengerti kita gitu kan. Nah, iya. Nah, aplikasi banyak yang sama seperti buku, seperti e-book atau aplikasi lainnya yang bisa buat banget buat kita belajar dan bisa buat baca-baca novel lainnya gitu. Kalian sukanya baca apa kalau di aplikasi gitu? Biasanya komik sih. Komik? Iya. Berarti ini AO, komik, kamu? Manhwa. Manhwa. Oh, ini nih sering baca webtoon pasti ini. Iya. Oke. Kalau kamu menurutmu gimana? Kalau menurut aku bisa banget ya. Karena e-book memang dirancang untuk menjadi jembatan antara HP dan buku. Oke. Jadi semua orang itu bisa. Jadi nggak ada yang nggak bisa untuk menghindari membaca. Iya. Semuanya bisa. Kita bisa ningkatin literasi juga walaupun kita main HP. Iya. Oke, next question. Menurut kalian nih, gimana sih cara buat buku nih kembali menarik dan relevan di era digital? Kayak tadi sih Kak, mungkin lewat e-book itu kan bisa mempromosikan buku kan. Nah, tapi juga kalau buat orang-orang yang nggak suka baca buku nih, kan lebih milih baca HP kan Iya. ketimbang buku. Jadi, tapi kan kalau kita mikir, kalau mungkin buku harus bersaing sama HP kan, nggak mungkin ya, nanti buku ada fitur suara, buku ada Iya. fitur nonton video gitu kan. Jadi emang dari kitanya yang harus nekenin lebih sering baca buku juga. Kayak mungkin misalnya kalau ada waktu senggang nih, lebih ke baca buku aja. Terus juga kalau emang waktu banyak pas buat nyari informasi nih, misalnya ada waktu banyak, mending kita cari di buku, karena kan kita baca sepintas juga pasti baca yang lainnya Iya. juga ya, pasti tahu juga. Karena kalau HP itu kan kalau kita ngetik di Google emang itu aja yang keluarnya gitu. Oke, kalau Rehan gimana? Mungkin kalau buku mau bersaing sama HP itu nggak mungkin lah ya kan, sama iya, seperti beda kata Farhan jauh. tadi. Iya, beda jauh. Nah, kalau untuk buat buku itu lebih menarik, mungkin kita bisa ajak teman atau mungkin adik kita mulai dari usia dini membaca buku biar dia terbiasa sampai besar Iya. nanti. Dan mungkin kalau mau tambah lebih menarik, buku bisa menambahkan sedikit gambar tuh detailnya, dan untuk judulnya mungkin dibikin lebih menarik lagi biar banyak orang yang suka gitu. Iya. Apalagi sekarang orang itu biasanya udah ngejudge dulu di covernya Iya. ya. Benar. Terus jadinya kayak ih yang ini jelek, gak Iya. mau baca gitu. Oke, lanjut ke Lucky. Menurut saya jawaban saya hampir sama dengan Rehan. Kalau kita mau meningkatkan buku di era digital ini, kita perlu meningkatkan desain cover dan layout yang modern. Iya, Tim agak zaman. biar orang itu lebih menarik Iya. ya. Ya. Tertarik dengan ininya, biar nggak bosan juga sih sebenarnya. Iya. Apalagi novel sekarang tuh kadang ada yang kurang banget ilustrasinya ya. Iya, bosenin jadi. Nggak, kalian kurang ini ya. Mm-mm. Kalau cuma tulisan doang ini. Iya kan, sakit mata. Iya. Sama sih aku juga gitu. Desain hitam di atas putih. Oke, jadi kalian ini kan sebelumnya udah ditugaskan nih ya untuk bikin mading, dan kalian tadi udah sedikit menyimpulkan tentang apa yang aku kasih tadi, pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih karena udah menjawab. Tapi sebelum itu bisa nggak sih kalian ceritain nih gimana prosesnya, atau emang inti ceritanya, karya apa aja yang kalian tampilin di mading kalian? Oke. Jadi proses pembuatan mading ini agak rumit Kak. Kan disuruh bikinnya juga tiba-tiba kan. Terus iya. juga sekarang kelas 10 kan lagi sibuk-sibuknya kan. Iya. Ya banyak kegiatan juga. Jadi awalnya kami tuh cekcok karena bagi kelompoknya. Awalnya tuh kan disuruh bagi kelompok jadi 4 kan satu kelas. Tapi ada yang berpendapat katanya
Gimana kalau kita bikinnya satu kelas aja langsung kan di rumah siapa gitu. Nah terus pada setuju, terus akhirnya milih hari karena siangnya nggak bisa, sekolah juga pulangnya udah jam berapa kan, terus juga harus istirahat. Malam nih Kak rencananya, terus udah ngumpulnya di rumah saya kan. Nah intinya juga namanya juga anak laki-laki kan, kayak agak susah dibilangin keras kepala gitu kan. Jadi mereka itu main gitar kerjaannya Kak. Jadi mereka main gitar, yang lainnya tuh bikinnya juga jadi susah kan karena nggak ada pendapat dari mereka juga. Jadi ujung-ujungnya cekcok lah, mereka adu mulut kayak mereka ini datang ke sini buat main ini gitu kan. Tapi akhirnya juga ujung-ujungnya semua kerja. Nah saling cari materi segala macem. Nah tapi juga waktu itu udah malam banget sekitar 9:30 dan rumahnya juga pada jauh-jauhan kan. Jadi akhirnya ada yang pulang. Terus tahunnya juga belum selesai, jadi lanjutnya teman kami sendiri buat materinya udah selesai, tinggal ngehias. Jadi pas di sekolah kemarin itu kan waktunya kepepet banget kan, jadi mereka itu sampai untungnya mereka kan nggak ikut latihan baris kan, jadi mereka ngehias gitu lah, sampai akhirnya dikumpulin pas udah mau selesainya. Tapi isinya juga nggak terlalu banyak sih Kak, untuk isinya cuma pengertian, sebab akibat, sama puisi, pantun dan slogan aja. Tapi udah bagus banget sih karena kerjasama mereka ya, dari perjuangan mereka juga tadi. benar. Menurut Rehan gimana nih? Nah, kalau di kelas kami nih semuanya berjalan lancar, komunikasinya baik dan mudah banget buat diatur. Nah, aku nih kan sebagai ketua kelas memberitahu kalau mau buat mading itu bikin berkelompok. Nah, mereka setuju langsung tanpa ada cekcok seperti itu. Beda banget. Ya beda banget. Nah, di kelas kami kan ada 4 barisan gitu. Satu mejanya 2 orang. Nah, saya pikir gimana kalau 4 barisan itu satu baris adalah satu kelompok. Bikin 4 kelompok aja gitu. Nah, saya jelasin lah gimana cara materinya itu ini. Apa sih temanya itu, pendapat kalian, kataku. Nah, ya udah dibikin tuh. Tapi kadang-kadang juga masih ada yang nanya, Rehan katanya, ini temanya gimana sih? Kan sudah saya bilang kataku. Makanya dengerin. Ya udah kata teman aku itu, baiklah nanti kami selesain katanya. Nah, untuk pembuatannya sih nggak terlalu susah sih menurut kami gitu. Nah, ada yang sudah selesai cepet banget gitu, ada yang belum. Kami juga pembuatan itu dibantu sama wali kelas loh Kak. Oh, respect Ya, banget. banget. Ada yang tempel-tempel itu apa sih namanya? Iya, Stiker gitu. Iya, stiker-stiker gitu. Kami juga diberi sama wali kelas. wali kelas kami. Itunya itu mau nggak fotokopi apa itu buat bantu-bantu bikin mading biar cepet juga gitu Kak. Nah ya udah kami minta tolong lah gitu. Kata wali kelas kami, baiklah nanti tunggu dulu. Ya udah. Jadi pembuatan mading itu rasanya segar banget lah pokoknya. Dibantuin sama wali kelas, kelasnya nurut gitu teman-temannya. Iya kompak banget. Walaupun kadang juga ada yang nggak connect sama ya. Nah, untuk dalam materi-materi yang kami bikin ada tentang topik atau bahkan fakta terkini tentang anak muda yang usianya mungkin masih kecil sudah kecanduan sama gadget gitu kan. Waduh, iya sih. Misalnya masih belum sekolah gitu. Kan ada sih yang kecanduan sama gadget yang masih kecil tuh. Nah, ada juga tentang cara penyelesaiannya dan juga motivasi juga punya, dan juga apa sih yang bikin HP itu menarik gitu kan. Dan juga ada juga tentang materi buku itu memang nggak lebih menarik daripada HP, tapi buku itu tetaplah menarik bagi orang yang suka membaca. Ya, mereka ini komplit banget loh guys. Tahu nggak sih, aku itu kan baru ngechat kayak gimana madingnya lancar, terus dibalas sama dia, udah Kak selesai fotonya. Wah banyak banget, kataku ini rajin banget sih kelasnya. Kasih tepuk tangan dulu nggak sih? Oke, lanjut lagi ke keluh kesahnya dengan Kakak Lutfi. Alhamdulillah dalam pembuatan mading kali ini berjalan lancar.
Walaupun pas hari pertama pembuatan hanya ceweknya yang datang, cowoknya nggak ada. Gak ada satupun. Kamu Ya, kamu nggak datang? ya termasuk saya. Oh, ada dong, ada dong. Karena Coba. saya masih di luar kota, nggak bisa. Oh, oke. Pas hari kedua pembuatan, alhamdulillah laki-lakinya ada datang walaupun hanya 10 orang ya. Kami kalau pas pembuatan mading itu kami dibuat satu kelompok aja. Oh, Untuk kelas itu langsung. Ya, satu kelas iya, langsung. sama kayak Farhan ya. Ya. Tapi dibagi-bagi tugasnya. Iyalah. Iya, gak mungkin semua. Iya, Mungkin, satu iya. itu ribet banget sih. Sambil buat mading kami sempat belanja di Momoyo. Oh iya. asik Ambil banget es ya. krim ya. Ya, Ah, beli es krim, beli es sambil refreshing juga. Iya Iya, sih. benar-benar. Alhamdulillah selesainya sore. Oh, cepet ya. Ya cepat. Karena pas hari pertama itu pembahasan materinya sudah cewek semua yang dilakukan. Dan kami hanya perlu nempel-nempel stiker aja. Iya. Oke. Dan walaupun lu kesahnya ada yang laki-laki yang hanya kerjaannya main dan ada yang membantu cewek juga pas pembuatan mading. Dan saya sendiri pas itu kalau nggak salah pas ceweknya lagi nempel-nempel stiker saya tidur. Wah, Wah, ini pelakunya ternyata. Ini pelakunya. Ini pelakunya. Aduh, hai. Udah itu aja. Isinya? Iya, karyanya itu apa aja sih? Di mading kami menyajikan 4 jenis materi: komik, opini, puisi, dan pantun. Oh, ada komik. Iya, ada komik Ya. ya. Keren. Keempatnya menyajikan tema apakah handphone lebih menarik daripada buku. Oh, iya. Sudah itu. Ah, oke. Oke, untuk boleh nanya sama Lupi nggak? Boleh banget, Oke, boleh banget. Lupi, kalau katanya kan selesainya itu sore kan? Ya, Nah, pembuatannya sih sepertinya kapan ya? Kok bisa Seperti selesainya sore? itu. Iya, Oh. betul. Apa pas pulang sekolah langsung kerjain gitu? Nggak capek kah? Apa gimana? pas proses pembuatan hari pertama itu untungnya itu hari Jumat. Oh, Oh, pulangnya iya, cepet. pantes cepet ya. Iya. Itu hampir sudah setengahnya jadi pas hari Jumat, lanjutin hari besoknya hari Sabtu. Oh, iya. Keren, nggak capek mereka ya. Iya. Ya, kalau kamu sampai malam. Soalnya kami latihan barisnya sampai sore kan. Iya sih, yang kasihannya kalian. Oke. Oke, kita udah di penghujung acara banget nih guys. Aduh, Waduh. seneng gak sih? Ya, Ya. seru. Seru ya. Iyalah, kalian bisa terus bareng. Iya. Oke, jadi intinya mereka ini udah menyelesaikan mading-mading mereka dan temanya itu tadi HP lebih menarik daripada buku. Itu fakta atau mitos sih, dan mereka ini udah menjawab semuanya. Dan bener, sekarang itu memang banyak banget ya penggunaan handphone daripada membaca buku. Tapi tentu aja semua itu punya solusinya. Jadi kayak yang kita ceritain tadi tuh kayak ada aplikasinya ya. Apalagi sekarang itu autor-autor itu makin banyak. Jadi buku itu lebih bervariasi, nggak cuman kayak Buku pelajaran iya aja buku gitu. pelajaran aja. Iya, itu tuh sebenarnya asik sih tapi boring gitu ya. Iya. Soalnya orang kan mikir kalau buku itu ya baca buku sama dengan baca buku pelajaran Iya. gitu kan. Padahal banyak banget, bisa Iya, komik, iya, ada buku cerita. manhwa mungkin ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah datang hari ini. Kita penutupan dulu nggak sih? Ya, Oke, buat kalian yang masih penasaran sama podcast berikutnya, jangan lupa untuk cek ke YouTube atau sosmed ya Perpus, dan dengan host baru dan tentu saja bintang tamu yang baru. Kita nantikan untuk podcast selanjutnya. Iya. Oke, jargon dulu nggak sih? Iya, Oke, 1, 2, 3. Jendil Jendela Ilmu Podcast.